kasih Mae. Ya, teman-teman semuanya. Mae sudah mengantar kita ke dalam pemikiran Maurizio Viroli dengan penjelasan yang panjang, tentu mendalam juga. Ada dua hal di situ, politik berhadapan-hadapan dengan negara. Dan kita akan masuk dalam diskusi. Di room chat kita sudah ada beberapa pertanyaan. Ada yang bersifat pertanyaan informatif, dan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat analitik ya. Nah, pertanyaan informatif ini misalnya dari kawan Fitzgerald. Saya gabungkan saja dengan apa yang disampaikan oleh Uni juga di room chat kita. Reason of state itu kedengarannya positif, tapi isinya negatif ya. Lalu dalam tanggapannya, nanti Maya bisa nanggapi juga. Dalam tanggapannya Uni, mungkin itu berkaitan dengan akar kata. Reason itu berarti alasan, sedangkan tadi dalam reason of state itu mungkin terkait dengan akal bulus atau trik-trik yang digunakan. Kemudian dari Mas Sunario, ini pertanyaan analitik saya kira, nanti setelah ini Maya bisa langsung menjawabnya. Menarik mendengarkan konsep politik Viroli. Konsepnya dekat dengan Aristoteles yang memahami politik is ethics. Politik sebagai etika. Pertanyaannya adalah mengapa Viroli menggunakan istilah reason dalam reason of state sebagai sesuatu yang buruk? Apakah pengertian reason di sini bukan dalam arti nalar atau rasio yang sebenarnya positif sebagai kapasitas berpikir atau bagaimana? Oke. Silakan, Mai. Ya, sebenarnya aku takutnya nggak bisa jawab semua ya karena tapi aku coba jawab ya. Dari mana ya? Dari ini dulu ya, Mas Sunario ya. Jadi tadi sempat saya presentasiin sih. Jadi nalar bukan Viroli ya, tapi filsuf klasik Italia yang merubah, yang menambahkan reason. Jadi awalnya kan art of the state ya. Mana ya paparannya ya? Boleh ya saya balik ya? Oke, biar lebih. Nah ini. Oke. Jadi karena kata art itu dianggap satu kata yang positif, yang nggak tepat untuk penggunaan art of the state, yang memang art of the state itu yang pertama istilah yang mengemuka digunakan oleh para penguasa kota ya, istilah yang untuk menjaga kekuasaan itu ya. Kata arti nggak dianggap nggak tepat lah, ini merusak kata art gitu ya. Jadi Guicciardini mengusulkan ya sudah kita pakai kata reason, nalar. Tapi memang Viroli menjelaskan. Jadi ada upaya nih mencoba merasionalisasi reason of state sebagai sesuatu yang kayaknya nalar, akal budi gitu. Tapi ternyata enggak. Nah, oleh beberapa filsuf ya, tapi beberapa filsuf kemudian dibantah kan bahwa reason yang dalam reason of state ini nalar instrumental, nalar yang bukan dalam konteks akal budi ya, lebih untuk kapasitas untuk pertimbangkan cara atau lebih merupakan sebuah legitimasi untuk penguasa kota, bagaimana mempertahankan kota, mempertahankan dominasinya. Nah, pada akhirnya kan bicara tentang bagaimana ini individu dilegalkan untuk bisa menjaga dan memperluas kekuasaan atau pengaruhnya, atau bahkan untuk menjaga hak milik pribadinya. Jadi makanya di sini saya tekankan ini berbeda dengan nalar akal budi yang juga berangkat dari Cicero ya. Nalar itu harus dikaitkan dengan kebenaran, akal budi, prinsip persamaan dan keadilan. Tadi udah sempat saya jelasin sih. Mungkin teman-teman lain yang bisa saling diskusi, silakan untuk membantu menjawab. Oke, silakan. Ada yang mau menambahkan? Silakan, Bro Endar. Silakan. Oke, makasih kawan Alex. Ya. Langsung sekaligus dengan pertanyaanmu yang di room chat ya. Oh iya boleh. Jadi pertama mungkin mau mencoba menjelaskan duduk perkara pemikiran Viroli ya. Artinya kalau saya nggak salah baca dan masih sedikit memang bacanya Viroli, kalau Mbak Mae kan udah untuk tesis ya. Tapi saya kira perlu juga dicek kembali bagaimana Viroli itu kan membaca kan Italia klasik 12 sampai 17 kan abadnya kan.
Di antaranya dia juga membaca karya-karya Dante dan Petrarch ya. Iya, iya. Nah, karya-karya Dante dan Petrarch kan kita tahu itu kan puisi-puisi agung ya kalau dalam Italia klasik ya. Dante terutama itu. Saya kira pengertian art di sini tidak bisa disempitkan dengan art dalam versi bahasa Inggris, tapi art, HRS. Iya, iya. Nah, kalau bicara art itu kan kalau kita tarik secara etimologis kan arche, arkenya Aristoteles. Nah, kalau arkenya Aristoteles itu memang dia menggabungkan antara teoria yang tadi disebut sudah disampaikan juga dalam presentasi, teoria dan praksis. Dan kalau dalam praksis itu pemandunya dia bukan Sophia. Kalau Sophia kan yang lebih teoria ya. Tapi kalau yang praksis itu kan dia lebih lebih yang kebijakan praktis lah. Apa itu namanya itu? Pronesis ya, pronesis kalau nggak salah. Nanti kalau ada yang paham Yunani klasik mungkin bisa nanti mengoreksi ini. Tapi kalau merujuk ke cara Viroli membaca Aristoteles sebagai salah satu sumber dia sehingga memandang politik secara positif, saya kira di sini tidak bisa dilepaskan dari terjemahan terjemahan art of tadi itu yang disebut art of, tapi itu kan bahasa Inggris sudah mengalami penyempitan makna. Art itu seolah-olah lalu seni itu kayak misalnya seni yang dipamerkan di museum atau seni-seni galeri modern, museum Tate gitu ya, museum art. Tapi bukan seni yang itu sebenarnya, tapi seni itu sebagai seni dalam arti art, lalu ditarik lagi etimologis kan arche kan. Arche itu sebagai sebuah keutamaan moral dan etis ya di dalam bukunya Etika Nikomakeiannya Aristoteles gitu. Jadi di sini saya kira sampai dengan abad ke-17 itu suasana yang mau dibangun oleh Viroli itu adalah bahwa politik tidak bisa dilepaskan dari pemahaman politik itu secara praktis ya. Artinya pemikirannya itu dengan berpikir secara pronesis yang dipandu oleh pronesis. Kebijaksanaan yang lebih sifatnya praktikal. Practical wisdom lah kalau kita pakai bahasanya yang lebih tegas gitu ya. Practical wisdom. Jadi bukan theoretical wisdom. Nah sehingga lalu sebagai konsekuensi tidak bisa juga dinafikan bahwa pemikiran itu juga yang tentang reason ya, kata reason ini tadi. Saya kira ini reason ini pengaruh dari pemikiran Kartesian. Bagaimanapun pengaruh pemikiran Kartesian terhadap landscape berpikir Italia waktu itu juga walaupun bukan satu negara yang sama ya, Descartes kan bukan dari Italia gitu. Tetapi kan di sini lalu kemudian menjadi pemikiran politik itu menjadi lebih menjadi lebih instrumentalis ya, menjadi lebih instrumentalis karena ada pengaruh juga pemikiran reason itu akhirnya dibawa menjadi lebih instrumentalis, pengaruh dari cara berpikir Eropa yang bukan Italia yaitu misalnya Prancis dan kemudian Jerman. Saya kira itu dulu dari saya untuk menyambung percakapan aja. Makasih Mbak. Thank you Mas Hendar. Ya, silakan ditanggapi Mbak. Iya betul juga ya. Aku berarti memang harus memperdalam lagi ya konsep arkae yang dijelasin Mas Hendar tadi. Iya, aku rasa iya juga nggak bisa sekedar definisi seni yang ku cantumkan tadi. Pasti lebih lah dari sekedar itu. Ya, Mae. Apalagi memang Viroli sangat seorang linguis juga ya. Kalau saya nggak salah baca, karena kan dia sangat baca puisi itu artinya dia punya ketertarikan terhadap kajian linguistik ya, kajian linguistik yang lebih poetik gitu loh. Ya, thank you. Ya, Mae. Ya, siap. Masih sebetulnya dari Mas Hendar di room chat realisme politik kontemporer Italia sekarang gitu ya. Mas Hendar ingin melihat bagaimana Viroli menjawab atau menanggapi realitas politik kontemporer Italia saat ini. Apakah mengingat ada perdebatan ya antara misalnya Machiavelli dengan pemikir sejamannya misalnya Francesco Guicciardini. Ya. Mungkin boleh ditanggapi itu silakan. Iya. Jadi di pengantar buku Republikanism, Viroli itu dengan jelas pengantarnya itu menyatakan rasa kecewa ya terhadap perkembangan politik di Italia.
Dan itu mungkin buku tahun 2002, jadi presidennya masih Silvio Berlusconi ya. Jadi dia sangat mengkritik kepemimpinan Presiden Silvio Berlusconi yang menurut dia jaringan politik kekuasaan dia, apa yang ditunjukkan oleh Presiden Silvio Berlusconi dengan berbagai unit bisnisnya, jaringan politiknya itu nggak merepresentasikan politik Republik yang menjadi sebuah kebanggaan Italia ya, Republik Italia. Jadi dia dengan tegas mengkritik ya situasi politik Italia ya, walaupun pada saat itu sekitar tahun 2002 ya. Saya rasa mungkin pastinya Firoli punya kekecewaan dan sama ya, sebenarnya kan kita mengalami situasi yang sama ya di berbagai negara liberal dan demokrasi, bagaimana penguasa atau pemimpin republik atau penguasa atau pemimpin atau presiden ini selalu ada hubungan, selalu ada relasi kekuasaan dengan pengusaha, dengan pebisnis, dan ternyata ya memang negara ini menjadi alat untuk meregulasi perdagangan ya. Nah, cuma kan memang debatable. Saya juga mengangkat waktu itu pernyataan tesisnya bahwa perdagangan ya memang telah merusak perwujudan kesejahteraan masyarakat ya dalam beberapa hal, tapi kan juga nggak bisa, ini masih debatable lah, bukti-buktinya juga harus kuat ya. Tapi monggo nih, saya ajak teman-teman semua kita mendiskusikan hal itu ya, kita bicara konteks kekinian ini ya. Situasi politik yang kita hadapi di Indonesia ataupun di berbagai negara, hampir semua negara-negara termasuk Amerika juga kan bergejolak ya dengan problem kemiskinan. Silakan, mungkin ada yang mau menanggapi. Basis pertanyaan saya tadi, kawan Alek Air, untuk Mbak Mae itu kan sebenarnya adalah salah satu ciri, kalau saya tidak salah membaca Firoli ya, salah satu ciri republikannya Firoli itu bukan hanya glorifikasi keutamaan atau virtue ya, virtue tadi kan sudah dibahas juga, tetapi juga ada visi profetis. Saya kira visi profetis ini yang mungkin hilang dalam Republik sekarang ya, artinya wajah negara demokrasi modern. Visi profetis ini kan selalu disampaikan oleh, contoh yang saya kutip, ada pembacaan karena kekuatan membaca Firoli tentang sejarah Itali klasik ya. Tadi kan saya sudah singgung tentang Dante dan Petrarch. Tapi juga perlu diingat bahwa Firoli pernah membaca khotbah-khotbah yang berhaluan reformasi gereja ya waktu itu ya, kan zaman-zaman 1400-an itu. Namanya biarawan Dominikan, Girolamo Savonarola. Oh iya, pernah. Nah, Girolamo Savonarola itu waktu itu memang mengkritik kepausan yang berantakan waktu itu ya, pada zaman era reformasi ya, era reformasi gereja, tapi ini pemahamannya reformasi gereja Katolik pada waktu itu. Biarawan Dominikan ini termasuk yang mengkritik bagaimana tubuh gereja waktu itu begitu berkelindan kuat ya, kepausannya kan kita tahu kan waktu itu Roma kan sangat berkuasa juga karena di backing sama kekuatan dari paus ya, istilah restu spiritual lah dari paus. Tetapi kita juga ingat bahwa di tahun 1300-an itu kan gereja pernah pecah sampai ada 2 kepausan, satu lagi kan di Prancis gitu ya. Satu lagi di Prancis, satu tetap Roma. Nah, akhirnya yang di Roma, kalau saya masih ingat pelajaran sejarah gereja dari Romo Edi Kristianto, Profesor Edi sekarang, itu adalah dekadensi gereja waktu itu termasuk yang menjadi cikal bakal dari kritik reformasi. Ya, kritik reformasi itu yang kita kenal bukan hanya dari Martin Luther ya, yang sangat terkenal itu dengan 95 tesis, tetapi juga ternyata kritik dari dalam gereja itu sendiri. Contohnya ya Savonarola itu yang hidup tahun 1452 sampai 1498. Maka saya kira visi profetis itulah yang kemudian membuat Firoli itu sampai sekarang dia juga melihat bahwa dalam jejak-jejak sejarah Republikan Italia itu, dalam sejarahnya itu selalu muncul visi-visi profetis itu, sampai dengan yang terakhir dia bahkan menyitir tulisan-tulisan dari Pier Paolo Pasolini. Itu kan adalah sutradara dan kritikus sosial ya, homoseksual juga. Nah, artinya sebenarnya visi profetis itu ya mungkin bisa ditonjolkan oleh Mbak Mae ya dalam melihat
sosok negara demokrasi modern, apalagi dengan dia kecewa dengan istilahnya presiden-presiden Italia yang korup ya. Silvio Berlusconi kan kalau nggak salah kan dapat tuduhan korupsi dan di penjara ya, kalau nggak salah kan sampai di penjara. Nah, maka itu visi profetis itu mungkin yang hilang dan mau ditegakkan kembali oleh Firoli. Iya. Thank you Mas. Sama-sama Mbak. Oke. Mai mungkin mau menanggapi soal visi profetik tadi atau bagaimana? Aku malah belum terlalu paham Bang soal itu yang dijelasin Mas Endar. Nanti aku harus belajar nih ke Mas Endar nanti. Di buku itu Mbak Mai, Tempi Profetici, Visioni di Emancipazione Politica nella Storia d'Italia. Itu memang bukunya yang lumayan baru ya, baru. Jadi kayaknya mungkin memberikan harapan lah, aspek harapan begitu. Iya, thank you. Bang Fit, ada nggak sih Bang Fit? Jadi aku kan ingat ya. Jadi aku bilang, sebenarnya aku pernah ngomong kan, cita-cita pengen jadi politisi yang filosofis gitu. Bang Fit ada nggak sih? Terus lalu Bang Fit menolak pernyataan itu kan, karena tidak mungkin politik ataupun politisi tidak mungkin filosofis gitu loh. Tapi kalau tadi berangkat dari pijakannya Firoli terhadap Aristoteles, sebenarnya memang politisi itu harus kontemplatif kan. Politisi yang berkecimpung di dunia politik dalam arti baik berelasi dan kekuasaan ya memang harus filosofis gitu loh. Jadi aku cuma ingat aja sih bahwa pernyataan politisi filosofis itu ya memang berpijak pada pemikiran Firoli yang berangkat dari Aristoteles. Oke, Mai, ada atau ya ini tadi ada yang nanya ya. Bang Sitorus mungkin mau respon itu dulu atau yang mana Bang Fit? Apa yang mau direspon itu? Ya, aku kan pernah bilang ya mau menjadi politisi yang filosofis. Lalu kata Bang Fitz itu oksimoron, itu bertentangan gitu loh. Ya, tapi di Indonesia. Di Indonesia. Jadi gimana Bang? Aku nggak bisa untuk tetap berpegang sebagai politisi itu harus filosofis. Ya sebagai ideal sih bisa juga kan, sebagai ide regulatif dalam arti Kant gitu ya. Sekalipun itu tidak bisa diwujudkan dalam kenyataan, tapi itu tetap bisa dianggap perlu sehingga bukan bahwa itu suatu saat akan tercapai, tetapi cara-cara untuk mewujudkan itu bisa dilakukan. Misalnya bahwa politisi harus paling tidak berusaha untuk jujur, untuk tidak atau untuk berpikir untuk kesejahteraan publik gitu ya. Boleh juga. Tapi saya ada pertanyaan ya. Tadi kan saya juga mengikuti presentasi Maida tadi dan menarik ya bahwa Firoli itu menggali dari kekayaan tradisi politik Italia, memperkenalkan konsep itu reason of state dan art of state ya. Jadi semacam dua kategori yang bertolak belakang ya atau bertentangan ya. Nah, jadi ada ideal-ideal yang sebagai art of state, tapi juga ada yang sisi negatif dari politik, yakni reason of state gitu ya. Nah, apakah Firoli itu hanya sekedar memunculkan itu kembali? Itu kan dua kategori yang pernah hidup dalam politik Italia ya. Apakah Firoli itu katakanlah hanya mau memunculkan, mengangkat itu kembali ke dalam politik kontemporer global yang pada umumnya tidak simpati, yang pada umumnya membuat orang antipati karena politik yang buruk itu ya, karena penuh dengan reason of state. Apakah dia juga berbicara bagaimana cara untuk katakanlah menghidupkan kedua praktik itu kembali ya? Artinya apakah dia juga berbicara secara politis bagaimana cara agar art of state itu bisa hidup dan katakanlah reason of state itu bisa diminimalisir gitu. Atau apakah dia hanya mau memperkenalkan saja? Atau apakah dia bicara juga secara politis, artinya bagaimana agar itu bisa kembali dijalankan dalam politik sekarang? Itu pertanyaan saya.
Iya, Bang. Terima kasih. Jadi Viroli mengatakan sebenarnya ingin kembali sih, Bang, menghidupkan kembali pengertian politik itu dalam konteks bahwa di masa Republik Italia itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang positif dan mencapai tujuan kebaikan bersama gitu ya. Itu ingin sih, Viroli ingin mengembalikan itu kembali. Makanya di halaman pengantar buku From Politics to Reason of State itu Viroli menyatakan harapan saya dengan buku ini sebenarnya memberikan kekayaan pengetahuan bahwa sebenarnya politik yang dalam konteks modern ini nggak tepat. Pemahaman politik dalam konteks modern, politik dikaitkan dengan korupsi, politik dikaitkan memang tujuan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, politik itu buruk, politik itu busuk, itu keliru sebenarnya. Sebenarnya dia ingin mengembalikan, enggak, itu tuh bukan politik. Yang kita pahami sekarang politik buruk ini sebenarnya reason of state, Bang. Cuma entah bagaimana sejarahnya, menurut Viroli ini perjalanan panjang sekian abad di Italia, di abad 12 sampai 17 ini kan sekitar 500 tahun kan, dari politik itu mulia sampai kemudian terakusisi oleh pengertian reason of state. Nah, cuma menurut Viroli reason of state ini kan nggak ada landasan filosofisnya sebenarnya. Yang punya landasan filosofis itu politik, kajiannya ada, historisnya ada, prakteknya pernah ada di kota-kota Republik Italia. Karena memang dulu pada masa kota-kota Republik Italia itu punya, jadi tetap ada pangeran, tetap ada penguasa kota, tetapi warga itu mengangkat konsul. Warga itu semacam anggota dewan lah ya. Jadi di kota-kota Republik Italia termasuk Florence itu dulu ada penguasa kotanya, tetapi warganya sebagian mengangkat konsul, mengangkat anggota apa ya kalau bahasa kita ya anggota DPR ya, yang itu ditunjuk secara periodik, dikontrol secara periodik. Jadi penguasa kota dulu nggak bisa otomatis dia bisa memerintahkan warga kota ya. Jadi ada kemandirian dari warga-warga kota itu. Cuma ya mungkin yang harus ditelaah kan kajiannya, tadi saya udah kutip ya, udah sempat saya lontarkan. Perdagangan ini dianggap yang kemudian merusak dari pemahaman politik yang sebenarnya bertujuan untuk kebaikan bersama, kesejahteraan bersama, terlegitimasi oleh bagaimana reason of state ini yang memang dipraktekkan oleh penguasa kota. Sebenarnya kata reason of state itu nggak populis ya, maksudnya nggak dipahami oleh warga kota. Itu konsep yang dari awal sebenarnya tidak historis ya. Yang menurut Viroli itu berangkat dari istilah yang tertutup. Cuma berkembang dan banyak filsuf yang kemudian merasionalisasi reason of state sebagai sebuah politik. Jadi terjadilah tumpang tindih pengertian politik reason of state sampai sekarang, Bang. Jadi sebenarnya tadi saya kutip, Viroli ingin kembali mengkonstruksi, kita harus kembali merekonstruksi politik filsafat sipil, dan itu harus dihidupin lagi bahwa politik itu nggak buruk, dan semua orang memang harus berpolitik, karena walaupun abang seorang dosen, abang tidak memilih politik, abang tidak aktif di partai politik, tapi kan tetap aja kita semua terkena dampak dari kebijakan yang dibuat oleh politisi, ya kan? Nah kalau kita mengacu kepada pemikiran politik klasik Republik, semua orang itu harus terlibat berpolitik. Makanya tadi di pengantar saya awal, politik filsafat sipil itu mensyaratkan setiap individu, baik pemimpin, baik warganya harus punya kualitas manusia politik. Karena kalau pemimpinnya doang punya kualitas manusia politik tidak diimbangi oleh warganya, itu juga ketimpangan. Jadi manusia politik harus dimiliki oleh pemimpin ataupun warga kota. Jadi ada kesetaraan gitu ya, Bang. Jadi saya rasa sangat relevan lah kalau saya sendiri ingin ya, sama seperti Viroli, ini harus dikembalikan nih. Wah sebenarnya definisi atau rumusan politik itu memang baik. Yang buruk ini karena legitimasi terhadap reason of state dan praktek-praktek bagaimana menjaga kekuasaan yang dipraktekkan para prince di kota-kota Italia ini, ya kemudian kan pada akhirnya berkembang menjadi berkembangnya negara berelasi dengan perdagangan kan. Jadi kalau kita nonton berita kan, bicara berita politik selalu ada berita-berita ekonomi dan saham gitu loh. Apa coba hubungannya? Kita nggak pernah sadar kan. Baca-baca berita politik internasional kemudian saham turun, saham naik, coba. Ya karena memang ya seperti yang dibilang oleh
menarik yang dibilang oleh Michel Foucault, yang disebut negara itu ya memang yang disebut pemerintahan itu ya memang aktivitas ekonomi politik yang mengatur perdagangan. Nah, terus sebagai kaum filsuf kita bagaimana nih kalau kita cuma bisa menerima keadaan bahwa ya negara memang seperti ini, kompetisi, persaingan, siapa yang kuat dia yang menang. Dan ini bukan politik. Itu sih, Bang. Oke. Jadi reason of politik yang tadinya itu bukan politik, sekarang justru dianggap sebagai politik. Ya? Iya. Itu yang mau dijelaskan oleh Viroli bahwa sesungguhnya pengertian politik itu, dan memang ada prakteknya di Italia, jadi nggak juga cuma retorika. Jadi dia memang di bukunya From Politics to Reason of State itu dia cerita sejumlah kota-kota di Italia itu walaupun ada penguasa kota, mereka mengangkat konsul, mereka mengangkat semacam perwakilan mereka ya, magistrate lah kalau dalam bahasa yang dibilang Pak Viroli ya. Dan magistrate itu pengangkatannya ketat. Magistrate atau konsul yang mereka angkat itu harus dari lain kota, tidak boleh di kota yang sama. Itu sampai ada tuh penjelasan semacam itu. Jadi praktek republik, konsep politik filsafat sipil itu sudah pernah berjalan di kota-kota Republik Italia ya. Jadi Viroli merasa sebenarnya Italia itu harus bangga dengan sejarah kekayaan politik dan republiknya dan pernah berlangsung gitu. Cuma makanya Viroli itu betapa sangat kecewa dengan perkembangan politik di Italia ya, khususnya dengan tegas di bukunya itu mengkritik menyerang Silvio Berlusconi. Oke, Mai. Terima kasih, Mai. Ada pertanyaan di room chat dari Mas Ade ya. Saya bacakan saja. Kebaikan bersamalah yang membuat republik-republik besar. Artinya maju gitu ya. Nah, menurut Mae, negara mana yang sudah mempraktekkan itu ya? Kebaikan bersama yang membuat republik besar atau membesarkan republik. Adakah contoh negara tertentu yang mewujudkan ide itu Viroli tadi, dan bagaimana cara atau ya bagaimana mereka mencapai tujuan itu ya, upaya konkretnya seperti apa? Silakan. Ini pertanyaan aku juga sebenarnya. Sebenarnya ada nggak sih praktek-praktek negara yang ideal ya? Cuma kan kalau kita melihat sejumlah berita belakangan bertahun-tahun ini kan yang menyandang negara dengan warganya paling bahagia di muka bumi ini kan negara-negara Skandinavia kan, negara Swedia, negara Norwegia gitu ya. Mereka lah yang Denmark gitu ya, negara yang ketika disurvei warganya menyatakan hidup bahagia gitu. Tapi saya juga menemukan fakta kalau di negara Skandinavia itu nggak kondusif buat perusahaan untuk membangun usaha. That's why perusahaan-perusahaan besar apapun itu jarang bikin pabrik di Skandinavia kan, karena memang pajaknya yang sangat tinggi gitu loh. Saya pernah baca artikel itu ya. Kalau menjawab pertanyaan Mas Ade, ini pertanyaan saya juga sebenarnya negara mana yang udah berhasil mewujudkan kebaikan bersama. Tapi saya cuma mau bilang, ada datanya bahwa negara Skandinavia, Denmark, Swedia, Norwegia itu mencatatkan bahwa warganya merasa paling bahagia hidup di muka bumi, indeks kebahagiaannya tertinggi kan. Dan ada fakta di artikel, negara tersebut nggak kondusif untuk membangun pabrik, untuk membangun bisnis. Itu nggak kondusif di Skandinavia. Oke. Aku nggak bisa jawab negara mana yang sudah mampu mewujudkan kebaikan bersama. Ya. Ada pertanyaan dari Emmanuel Bria. Reason of state-nya Viroli ini apakah sama dengan konsep reason of state-nya Giovanni Botero? Iya, betul. Jadi memang salah satu pijakan. Jadi Botero ini juga salah satu filsuf Italia yang menentang reason of state dan menentang politik terakusisi ke bahasa ke istilah reason of state. Jadi memang pijakan Viroli menentang reason of state ini, merumus dan menjelaskan reason of state ini bukan untuk kebaikan publik, itu memang salah satunya berpijak sama Botero, Bang. Oke, baik. Ya, sebelum ke room chat lagi, saya ingin memberi kesempatan kepada yang raise hand, Pak Goris Lewoleba. Silakan, Pak Goris. Ya, terima kasih Pak Alex. Halo. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya Goris Lewoleba. Tidak punya background sains filsafat, sehingga respon ini pun mungkin sangat simplistik. Tetapi saya sangat tertarik
dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Mae dan memberi apresiasi yang luar biasa atas pandangan dan pemikiran serta analisis beliau tentang sudut pandang politik Firoli. Nah, dalam konteks itu, jika kita tarik dalam proyeksi keinginan politik di Indonesia atau di negara-negara yang maju maupun negara-negara berkembang, maka sebetulnya pandangan tentang reason of state itu merupakan keniscayaan yang realistis. Mengapa demikian? Karena betapapun orang berpikir tentang pandangan filosofi politik, tetapi suatu politik bisa maju dan bermakna fungsional terhadap perkembangan dan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, itu memang dibangun dari suatu kekuatan ekonomi yang luar biasa. Karena itu realistis juga bahwa belakangan ini ada fenomena kenapa oligarki dan ekonomi itu kuat berpengaruh terhadap eksistensi suatu politik dan berkembang di suatu negara. Tidak usah jauh-jauh, di Indonesia sekarang ada fenomena seperti itu. Sehingga dengan demikian, pandangan tentang filosofi politik atau art of republik itu sesuatu yang utopis. Dia hanya akan bisa menjadi pelengkap dari reason of state, sehingga dalam pandangan moral Kristiani disebut garam dan terang. Dan itu bersifat komplementer. Sehingga dengan demikian, ketika kita berbicara tentang reason of state, dia memang diberi semacam muatan politik yang lebih bermoral, yaitu menjadi garam dan terang, menjadi sumbu yang menerangi, sehingga reason of state itu bisa berwajah manusiawi. Itu kira-kira pandangan saya untuk melengkapi bahwa betapapun orang mempunyai pandangan reason of state itu merugikan publik, tapi itulah kenyataan yang realistis. Karena negara-negara Skandinavia itu dibangun karena memang ada kualitas individu yang sudah dibangun sebelumnya. Tetapi bahwa jika diterapkan dalam reason of state, maka keadaan pun akan sama seperti itu. Demikian pandangan saya, Mbak Mae. Terima kasih. Ya, sebelum menanggapi Mae, saya mempertajam apa yang dikatakan oleh Pak Goris dengan pertanyaan dan juga pernyataan dari Ito Reslian. Ya. Firoli itu pemimpi. Ya, dan naif gitu ya. Tanpa perdagangan bagaimana mungkin membiayai kegiatan negara dan politik itu sendiri. Silakan, Mai. Iya ya, makanya saya bilang nih ini perdebatan loh, pernyataan tuduhan Firoli bahwa perdagangan tuh merusak politik dan merusak prinsip-prinsip kebaikan publik ya. Banyak juga sih yang seperti Kak Reslian ya, menentang terus tanpa perdagangan kita bisa apa? Tapi kan mungkin apa iya perdagangan memang apa iya patut kita tanya juga kan apa iya tanpa perdagangan kita nggak bisa mencapai kebaikan publik. Sebenarnya kan yang kita butuhkan kan pertukaran ya, pertukaran gitu loh. Yang menjadi problem batas orang melakukan pertukaran mendapatkan keuntungan ini kan tidak ada yang meregulasi. Kalau misalnya kita semua mau bikin satu produk yang dibutuhkan masyarakat tidak ada saingannya. Semahal-mahalnya harga kita jual selama orang mau beli itu kan nggak ada yang larang. Tapi kan kemudian nggak sesederhana ini ya. Masalahnya kan kita semua juga tidak bisa memahami sebenarnya perdagangan itu dalam aktivitas produksi, dalam jalur distribusi, dan bagaimana itu dilindungi oleh negara. Pada dasarnya kan setiap negara melindungi ya, termasuk Amerika sendiri kan kebijakan nasionalnya, kebijakan politiknya, kebijakan luar negerinya kan melindungi perdagangan perusahaan negaranya kan. Kalau kemarin Trump waktu Trump berkuasa marah kepada Cina karena perdagangannya minus, surplusnya di Cina sekian besar, Amerika tidak mengambil keuntungan dari perdagangan terhadap Cina. Jadi perdagangan tuh jadi ukuran keberhasilan negara. Surplus berdagang itu jadi pencapaian institusi politik gitu loh. Ini kan sebenarnya patut jadi pertanyaan kan. Memang nggak salah, kalau perdagangan dalam konteks pertukaran kita semua setuju, kita butuh untuk saling bertukar. Makanya Firoli bilang, tapi uang itu kan harusnya sarana pertukaran. Tapi masalahnya uang tuh sekarang jadi tujuan hidup manusia gitu loh. Sementara uang tidak bisa dicetak sebanyak-banyaknya kan, gitu. Karena ada hukum yang mengatur itu kan, inflasi, deflasi. Nah, hal-hal semacam teknis perdagangan semacam ini kan kita semua mungkin para
para akademik nggak paham kan, mungkin kecuali yang benar-benar ekonom atau yang ngerti ekonomi makro atau mikro. Tapi kembali ke hal tadi, pernyataan Firoli memang menarik Bang, harus didiskusikan ke depan. Benarkah perdagangan membawa kemajuan, keadilan, kesejahteraan buat masyarakat? Gitu loh. Dan tadi kan Foucault juga udah ngomong, yang disebut dengan pemerintahan, praktek pemerintahan itu bicara aktivitas ekonomi dan politik. Dan ekonomi politik itu bicara bagaimana membangun kekayaan nasional, kekayaan bangsa. Nah problemnya, yang disebut kekayaan nasional, kekayaan bangsa itu benar nggak milik kita bersama? Ya kan? Ternyata kan yang namanya devisa, yang namanya utang luar negeri aja itu kan bukan utang negara kan? Itu kan bagaimana negara mengakumulasi hutang baik yang dilakukan oleh perusahaan negara ataupun perusahaan swasta gitu. Tapi ini terlalu jauh. Tapi Firoli memang patut diperdebatkan kalau dia bilang perdagangan itu merusak hakikat politik yang sebenarnya mulia menjadi buruk ya. Tapi itu mungkin boleh juga dijawab oleh orang lain Bang, jangan aku juga gitu kali ya. Aku juga butuh juga jawaban apa iya perdagangan memajukan kehidupan kita bersama. Ini Mas Wildan, Firoli mau melakukan gerakan pemurnian politik. Iya, kayaknya iya Mas Wildan. Firoli mau melakukan gerakan pemurnian politik, mengembalikan politik filsafat sipil. Oke, ya terkait dengan perdagangan itu di room chat itu ada komentar pendek dari Bang Sitorus. Perdagangan merusak politik. Mungkin maksudnya itu kalau pedagang itu jadi politisi. Kalau pedagang di luar politik ya mungkin baik-baik saja, tapi masalahnya adalah pedagang itu jadi politisi, mungkin itu. Ini pertanyaan loh, ini pertanyaan yang sebenarnya harus digali loh. Coba kalau kita perhatikan ya nggak cuma di Indonesia ya. Ini kan Firoli juga mengkritik presidennya ya, Silvio Berlusconi tahun 2000-an. Ya mengkritik punya kegurita bisnis yang luar biasa, punya jaringan politik yang luar biasa, menguasai kehidupan publik gitu loh, dan bukan hal yang kita udah lumrah kan kalau pemimpin, kalau penguasa negara ataupun institusi politik berangkat dari kalangan pebisnis, pengusaha, anggota DPR, coba dicek. Sebagian besar berangkat dari kalangan pebisnis ya, pedagang. Jadi kalau Firoli bilang politik dan republik itu nggak boleh dipimpin oleh pengusaha pedagang. Ya saya rasa benar. Tadi kan Firoli sempat saya kutip kan, dia bilang kalau republik dan kehidupan politik dipimpin oleh pedagang, oleh pengusaha, maka kehidupan sipil itu, kesejahteraan bersama dan kebaikan bersama itu nggak terjamin. Tapi saya juga butuh juga sih elaborasi dari teman-teman semua. Oke. Kudori mungkin mau open mic, Kudori. Silakan sebelum ke Mas Oni. Kudori. Ya, Ama. Ya, silakan. Terima kasih. Enggak, aku ini aja sih mau minta klarifikasi kali ya. Itu aku sempat baca artikel pendek Firoli itu The Revolution in the Concept of Politics. Itu dia kayaknya mengagung-agungkan sekali Machiavelli meskipun pada akhirnya dia mengajukan konsepsi politiknya sendiri ya. Nah, aku sih seperti yang dikatakan tadi ya, yang aku bacaan ini tuh nyambung seperti Mbak Mae tadi bahwa yang benar itu ya politik, yang punya dasar konseptual filosofis itu ya politik gitu, bukan state of reason gitu. Nah, di sini Firoli itu kayak menunjuk The Prince, kayak Machiavelli itu adalah transisi dari politik seperti yang dipahami tadi oleh Firoli ke state, reason of state gitu. Jadi mungkin benar juga yang dikatakan Mas Wildan tadi bahwa Firoli ini kayaknya mau mengembalikan politik kepada ininya gitu, kepada marwahnya ya, kepada apa istilahnya? Hakikat awalnya ya. Hitohnya itu kalau orang NU bilang. ke ini, nah ke awalnya itu mungkin yang dimaksud itu tadi pronesis itu tadi ya Mas Hendar ya, kayak apa
bias theoreticos gitu. Ketika teori dan praktek itu memang tidak ada diferensiasi gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Itu tambahan atau apa ya istilahnya? Iya, thank you. Oni, Bro Oni, silakan Bro Oni. Halo Bro Oni. Oke. Sorry, Ya, aku agak kesulitan ya, aku pakai HP soalnya, nggak depan komputer. Oke, ini aku agak rada panjang nih, Yopi. Pertama, mungkin masalah istilah dulu. Kalau aku sih ngelihatnya mungkin art itu lebih ke artes ya, kalau dalam bahasa Latin, artes, atau kalau ada bahasa Yunaninya itu tekne. Jadi itu teknik. Ya, teknik itu ya mungkin tidak ada nilainya, tidak ada nilai positif negatif, itu hanya instrumental, betul seperti yang dikatakan oleh Yopi tadi, bahwa itu kalaupun kita sebut rasio, itu rasio instrumentalis ya, hanya skill, teknik untuk ini. Yang kedua, aku mau mungkin ini melihat sejarah. Saya rasa kalau saya nggak tahu seberapa dalam Maida membaca sejarah Italia. Bacaanku terus terang nggak gitu dalam, tapi pernah baca sedikit tentang keluarga Medici. Aku nggak tahu apakah ada kaitannya munculnya art of state kemudian yang berevolusi jadi reason of state ini ada kaitannya dengan kegiatan ekonomi di Italia sebelum era eksplorasi. Sebelum era eksplorasi, Italia itu benar-benar menjadi pintu gerbang rempah ke Eropa. Dan itu akumulasi kapital di sana tuh terjadi luar biasa. Dan salah satunya, misalnya keluarga Medici, itu kan salah satu orang-orang awal yang memulai industri perbankan. Dan dengan itu mereka menjadi keluarga yang terkuat. Ya, pokoknya konglomerat zaman itulah. Jeff Bezosnya zaman itu ya keluarga Medici itu. Aku nggak tahu ada kaitannya apa enggak, bahwa munculnya reason of state itu ya karena memang ada kemungkinan ada terjadi dalam sejarah itu memang ada akumulasi kapital yang luar biasa, dan akhirnya kapital yang luar biasa inilah yang harus dilindungi. Nah, aku mau mengomentari sedikit dari Konfusianisme dan juga dari India. Yang India dulu. Yang India terus terang aku tidak terlalu tahu banyak, tapi kan kita melihat bahwa pedagang atau waisya itu diletakkan di bawah satria. Satria itu penguasa ya. Memang jadi ada semacam, saya nggak tahu dasarnya mereka apa dan secara filsafat politik di India seperti apa. Bahwa memang pedagang itu secara filosofi diletakkan di bawah penguasa, yaitu di bawah satria. Nah, yang sedikit saya baca lebih banyak adalah di Cina. Konfusianisme itu dia lebih jahat lagi, itu dia meletakkan pedagang itu sebagai kasta yang paling bawah di dalam konsep bernegara. Kenapa? Karena pedagang itu pegang uang dan uang itu tidak kenal tuan. Jadi mereka tidak bisa diharapkan kesetiaannya kepada negara ya. Kita tahulah sekarang apa? Sekarang yang baru itu apa, papers? Uang itu bisa yang barusan Pandora. Ini yang dulu Pandora Papers sih ya, betul, Pandora Papers itu kan uang itu nggak punya tuan, dia akan nyari seperti halnya air itu kan punya sifat mencari tempat yang selalu terjun ke bawah. Uang itu mencari tempat yang pajaknya paling nggak ada, yang bebas pajak. Itu sudah alami itu sudah alami. Uang itu tidak mengenal batas negara, tidak mengenal tuan, dan oleh karena itu Konghucu mengatakan bahwa pedagang itu tidak bisa dipercaya. Pada saat negara sulit, pada saat negara harus dilindungi, pada saat negara diserbu, mereka adalah orang pertama yang akan kabur dari negara itu. Mereka bukan seorang patriot. Dan karena itu pedagang tidak bisa diharapkan bela negara, apalagi jadi penguasa. Nah, saya nggak tahu, Cina sejak era Deng Xiaoping itu kan memulai sebuah eksperimen baru yang luar biasa. Dia menyebutnya kan kaifeng atau membuka diri ya, atau glanos perestroika kalau bahasa Sovietnya itu, bahasa Rusianya. Dan sejak itu Cina itu memulai sebuah model kapitalisme, dan kita lihat secara kurang lebih setelah 20 tahun setelah era Deng Xiaoping itu kan mengalami kemajuan ekonomi yang luar biasa, bahkan melebihi Barat. Dan nah ini yang menarik, setahun terakhir ini kan mereka melakukan eksperimen baru lagi. Mereka melihat bahwa kapitalisme yang tidak ada batas ini
harus dicegah. Jack Ma itu udah kena batunya tuh. Mereka melihat bahwa orang-orang seperti Jack Ma itu nggak boleh dibiarkan berkembang tanpa batas. Kita nggak tahu apakah tindakan pemerintah Partai Komunis Cina akan dampaknya seperti apa, kita belum tahu. Sejarah akan menjawab nanti. Bahwa mereka sekarang mencoba mengkerangkeng. Mereka mencoba mengkerangkeng ekonomi. Mereka mencoba mengkerangkeng uang. Mereka tidak sepakat dengan cara Barat bahwa ekonomi ya silahkan. Selama tidak melanggar hukum ya bebas. Kita nggak tahu akan seperti apa jadinya. Terus yang terakhir, ini pertanyaan murni. Saya masih belum nangkap terus terang. Firoli dengan Republiknya itu saran konkretnya tuh gimana sih? Apakah dia tidak setuju dengan one man one vote? Apakah dia setuju dengan demokrasi representatif atau bagaimana sih? Jadi upaya konkret dia mengembalikan kepada Republik ideal seperti dalam pemikirannya itu sepertinya gimana? Karena dia kan nggak setuju demokrasi liberal. Tapi konkretnya seperti apa sebetulnya? Oke, itu aja. Thank you, Mas Oni. Ya. Silakan, Mae. Iya. Aku maaf nih belum sempat respon yang teman-teman di chat, Pak Resden dan lain-lain. Sebentar aku respon dulu ya, Mas Oni ya. Jadi memang pertama sih saya menyarankan juga teman-teman menyempatkan diri ya membaca buku Firoli. Yang paling menarik sumber yang saya presentasikan ini kan judulnya From Politics to Reason of State, ya, yang covernya biru ya. Jadi ini sebenarnya di dalam itu banyak banget sih hal-hal gagasan-gagasan yang menarik, tapi untuk presentasi 30 menit nggak memadai ya memasukkan semua apa yang dibahas Firoli. Jadi soal klan Medici itu, Mas Oni, itu memang berapa kali teksnya muncul, pembahasan tentang Medici itu berapa kali muncul di buku Firoli yang memang pada dasarnya membahas filsuf-filsuf Republik, tapi ada selalu pembahasan mengkritik tentang Republik Florence ya, karena salah satu kota Florence itu menghasilkan begitu banyak filsuf sebenarnya sama humanis, para humanis gitu, kota Florence itu. Jadi ada banyak kekayaan pemikiran di situ, tetapi memang benar di kota Florence juga lah ekonomi perdagangan itu berkembang di bawah klan Medici. Itu sampai klan Medici itu sempat diserang lah oleh kaum intelektual. Jadi para intelektual juga menyerang sebenarnya klan Medici gitu. Ada pertarungan antara intelektual kaum intelektual dengan kaum pedagang yang dipimpin oleh klan Medici di situ. Sehingga itu sampai klan Medici itu sempat diusir lah dari kota Florence ya. Tapi bertarung lagi gitu untuk Medici bertarung lagi masuk ke kota Florence. Jadi ada tuh Firoli membahas soal itu. Nah ini kalau kita tarik sekarang, bagaimana ya intelektual tuh bertarung gitu loh dengan pebisnis. Nah kita kan nggak ada nih di masa sekarang intelektual bertarung dengan pebisnis, ya nggak? Intelektual kita semua lebih sibuk dengan teks dan teori gitu, teks dan teori. Tapi di masa Florence, kaum intelektual tuh bertarung baik dalam konsep perumusan politik dengan reason of state. Nah cuma saya ingat nih waktu kuliah dengan Romo Sastra, membaca karya Pico siapa ya gitu ya, teks Vira Mirandola yang waktu kuliahnya ada ya Bang Aur ya, kita kelas bareng. Itu Romo Sastra mengungkapkan dari teks yang Abang Aur bilang itu, bagaimana Medici berkontribusi mengembangkan kaum humanis dengan mensponsori kegiatan budaya, ya kan? Nah, bayangin, artinya klan Medici itu selain seorang pebisnis, itu mereka mampu mengkonsolidasikan para intelektual, para akademisi, para seniman, dan Medici mensponsori pembangunan budaya, termasuk juga mensponsori ide-ide kebebasan. Nah, ini ada satu kecurigaan, saya mau sharing ya. Jadi pada saat klan Medici memang fokus mengembangkan ekonomi, perdagangan, dengan juga perbankan, di sisi yang sama dia mensponsori kegiatan-kegiatan budaya dan perlawanan terhadap gereja Katolik. Pada masa itu kan gereja Katolik mengharamkan yang namanya riba perbankan, setahu saya ya. Baik di Belanda, baik di Italia antara abad setidaknya di abad 15 itu gereja Katolik itu menerapkan kebijakan anti riba, anti perbankan. Nah, itu kan ada pertarungan sebenarnya antara klan Medici dengan otoritas gereja Katolik.
Tetapi klan Medici memang luar biasa. Dia mengkonsolidasikan kaum-kaum filsuf sehingga muncullah perlawanan atas nama humanisme. Manusia itu berhak menentukan dirinya sendiri. Manusia itu dia harus independen, dia tidak perlu harus selalu menatap Tuhan gitu. Menurut saya itu selubung-selubung keberhasilan humanis yang dikonsolidasikan Medici ya. Ini sebenarnya kalau mau didiskusikan menarik sebenarnya, tapi saya cuma ingat Viroli membahas bagaimana klan Medici itu berulang beberapa kali dibahas. Karena memang Florence juga punya kaum-kaum intelektual yang sangat luar biasa gitu ya. Cuma saya nggak hafal deh nama-namanya. Kayaknya Guicciardini juga asalnya dari Florence gitu. Nah, tadi yang Mas Oni tanya. Flores itu dari Flores. Bukan Lembata. Kirain Lembata sama mau Bang Aur. Pak Goris itu dari Lembata itu. Iya, jadi membaca histori politik dan Republik Italia ini menarik karena memang terkait dengan perkembangan ekonomi. Makanya tadi saya kutip pernyataan Quentin Skinner yang bilang sejak akhir abad ke-13 itu kota-kota Italia itu berkembang perdagangannya, tapi mundur filosofinya, mundur pemahaman politik sebagai filsafat sipil itu mundur, prinsip-prinsip kehidupan politik ya, filsafat moralnya itu mundur seiring dengan munculnya perdagangan gitu ya. Yang itu menurut Quentin Skinner tumbuh akumulasi kapital gitu. Tapi perlu diskusi mendalam ya untuk pembuktian-pembuktian itu. Tapi saya juga pernah baca teks-teks pemikir Republik juga sama mendiskusikan juga tentang peran klan Medici gitu ya. Jadi kalau kita bicara Machiavelli, apa sih spellnya benar nggak sih Machiavelli itu kita udah kenal lama kan bahwa Machiavelli lah yang pertama kali merumuskan politik itu harus dilakukan dengan segala cara. Nah karena sebenarnya Machiavelli lah yang memberikan legitimasi reason of state itu. Cuma yang putusnya adalah kita nggak tahu kalau ternyata politik dan reason of state itu berbeda. Nah kita kan kalau dari kecil aja udah tahu tuh Machiavelli kan, bahkan KPG Gramedia itu sampai memproduksi pemikiran Machiavelli dalam bentuk komik-komik ya. KPG Lex Media kan dulu ya tahun-tahun 90-an tuh saya udah baca. Nah, itu yang kita sampai saat ini nggak tahu kalau yang ternyata reason of state itu bukan politik sebenarnya, tapi kita memahami itu politik. Nah, kontribusi Viroli lah menyatakan ayo kita kembalikan gagasan politik dan bahwa praktek politik yang kotor itu bukan politik, itu reason of state. Nah, tadi Mas Oni sempat nanya kan, terus teknisnya gimana tuh? One vote kah atau bagaimanakah usulan-usulan teknisnya dari Republik atau gagasan politik filsafat sipilnya Viroli? Memang nggak ada. Viroli tidak membicarakan soal-soal teknisnya ya. Ini kan sama yang seperti dibilang Bang Fitz waktu presentasi 2 minggu lalu ya. Filsuf tidak ngurusin teknis gitu. Tapi dia hanya memberikan guidance. Viroli memberikan guidance bahwa prinsip-prinsip politik itu ketat. Tidak dia harus ukurannya kepentingan publik. Dia harus ukurannya kebaikan bersama gitu loh. Soal bagaimana teknis cara pemerintahan Republik idealnya, Viroli belum bicara soal teknis itu. Oke, baik, makasih. Eman Bria, halo Eman Bria, apakah mau komentar sesuatu? Karesian komennya lucu-lucu deh. Nah, sebetulnya. Eman, silakan Eman. Siap. Bisa dengar ya? Siap. Bisa. Ya, ini kan soal pemikirannya saya belum banyak baca sih, tapi lihat daftar publikasinya itu banyak sekali dia menulis tentang Machiavelli, meskipun dari pandangannya kan dia banyak tidak setuju dengan Machiavelli juga. Dalam sejarah pemikiran politik ini kan Machiavelli ini kan sebetulnya starting point dari pemikiran politik yang memisahkan urusan state dari agama kan sebetulnya, urusan moralitas dan akhirnya jadi sangat instrumental sebetulnya. Nah ini kelihatannya proyeknya, kalau impresi saya sih kelihatan proyeknya Viroli ini seolah-olah mau berjuang melawan
raksasa semacam Machiavelli yang sebetulnya sudah sangat berpengaruh dalam sejarah politik atau dalam praktek politik modern seperti sekarang. Tapi juga di lain pihak ini kelihatannya tadi disebut Mas Arief, ini semacam proyek Aristotelian juga untuk melihat politik sebagai sebuah virtue, dan bisa juga ditarik ke Aquinas juga yang itu sebetulnya sangat kental dalam sejarah pemikiran politik di Italia begitu. Jadi ya menurut saya sih ya ini sebetulnya masih dalam satu tradisi yang sama si Firoli ini untuk mengembalikan politik modern seperti yang kita pahami sekarang sebagai yang sebetulnya dimulai dirintis sejak Machiavelli untuk memisahkan politik atau urusan state affairs dari urusan agama atau apalah yang saya sebut sebagai natural law itu, untuk dikembalikan kepada sesuatu yang semacam guiding principle dari state affairs. Saya nggak tahu apakah impresi saya itu betul seperti itu, dan kalau seperti itu ya secara praktis yang tadi juga disampaikan Mas Oni itu seperti apa harus dilakukan? Apakah orang harus lebih banyak ke gereja atau harus lebih banyak sholat gitu, atau lebih banyak berfilsafat atau lebih gimana gitu kan? Lebih banyak masuk PDIP. Enggak, intelektual harus bertarung dengan politisi. Gitu, kira-kira gitu aja nih. Makasih. Maya mau respon atau kita ke ya. lain? Saya oke. Maya mau respon, Maya? Oh iya, saya mau respon. Jadi silakan. Saya kan tadi udah bilang ya, sekilas dari yang saya baca dan saya ketahui dari penggalan artikel-artikel filsafat yang selalu ada kaitan dengan Medici tadi, bagi saya menunjukkan bahwa ada perlawanan kaum intelektual terhadap kekuasaan, perdagangan, relasi kekuasaan gitu ya. Sebenarnya kan pertarungan ide dan konsep dan gagasan kan. Jadi Firoli juga menyatakan filsuf itu ada yang setuju menyamakan politik dengan reason of state, ada yang tidak setuju, ya kan? Jadi waktu itu ada pertarungan di antara kaum intelektual dalam merumuskan apa yang baik untuk masyarakat kan gitu ya. Jadi saya ingin bikin pernyataan yang lebih menarik nih, bahwa kita kaum intelektual ataupun para akademik atau ya secara umum lah ruang-ruang intelektual itu memang harus bertarung konsep, bertarung dengan politisi, bertarung dengan pedagang dalam konteks pengembangan gagasan ya Bang ya. Jadi Firoli kan mencoba nih untuk mengetengahkan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan politik liberal dan demokrasi sekarang itu bukan perwujudan politik. Dan saya rasa ide Firoli ini harus kita kembangkan rame-rame. Kita kaum intelektual juga harus adu gagasan. Kita harus mengkritik gitu loh ya. Cuma kan situasinya kita kayaknya nganggap berjalannya negara dengan segala keadaan ini sesuatu yang alamiah, sesuatu yang normal gitu ya. Padahal ini harus sudah kita counter dengan gagasan dan pemikiran menurut saya gitu loh. Dan salah satu, jadi memang betul kata Firoli, kita nggak perlu repot-repot cari ideologi yang baru. Ini bukan soal sosialisme, komunisme, ini bukan lagi soal kapital. Kalau kapitalisme sih Firoli nggak ngomong ya, nggak ada banyak teks tentang menyerang kapitalisme ya. Dia hanya berangkat dari gagasan prinsip-prinsip yang baik untuk kehidupan institusi politik itu tetap harus bersandar pada aspek moral gitu ya. Dan sampai hari ini saya rasa menurut saya sampai hari ini nggak klise dan nggak basi loh untuk kita menegaskan politik memang harus berdiri di atas gagasan moral. Kita sehari-hari kan juga punya kode of etik ya dimanapun kita bekerja yang berdasarkan prinsip-prinsip moral. Kenapa nggak kita harus bareng-bareng ya bertarung gagasan mengkritik situasi sekarang ya. Aku yakin Medici itu benar-benar mengkonsolidasikan kaum intelektual sampai membenarkan reason of state sebagai politik itu hasil pertarungan mereka loh. Jadi kalau untuk konteks Indonesia nggak perlu ada BPIP lah. Mas Mokhtar Kodri, boleh silakan Mas Mokhtar.
Ada tanggapan, Mas Mokhtar? Tidak terdengar mungkin. Sunario, raise hand. Mas Sunario, silakan. Ya, terima kasih Bro Aur. Terima kasih juga ke Mbak Maya sudah presentasi viroli menarik. Ya, Mas Sunario. Pertama komentar saya mungkin kalau kita memperlawankan ya antara yang ideal dan yang real, kedengarannya mungkin menjadi apa tadi teman-teman juga mengistilahkan terlalu naif juga ya, bahwa kita mau melihat yang real di dalam politik sepenuhnya itu dari skema yang ideal, sehingga ada hitam dan putih yang terlalu kentara di situ. Nah, tapi menurut saya mungkin saya ingin berikan ilustrasi juga. Saya pernah waktu itu diskusi dengan salah seorang intelektual Iran, Ahmad Sadri namanya. Waktu itu pemerintahannya masih di bawah Muhammad Khatami. Muhammad Khatami itu setelah dia itu Ahmadinejad. Ahmadinejad itu presiden Iran yang cukup populer ya. Iya. Nah, ketika dia komentari Muhammad Khatami, dia bilang apa? Itu sih filosof katanya. Jadi kerjanya itu ya mungkin tukang baca gitu ya. Nah, saya dari situ terinspirasi tadi Mbak Mei juga menyebut istilah politisi filosofis ya. Barangkali menurut saya idealisasi seperti itu cukup sulit untuk kita terjemahkan di dalam realitas politik yang mungkin butuh orang yang apa istilahnya cukup taktis dan strategis ya dalam memecahkan persoalan-persoalan masyarakat. Itu bukan berarti harus pedagang, bukan harus tentu saja menurut saya sepakat bahwa politisi yang mentalnya pedagang dalam arti hanya mencari untung, termasuk dalam hal ini yang ekstrim tentu saja mencari untung kepentingan pribadi, itu menurut saya bukan satu model yang kita harapkan. Tapi politisi yang hanya sepenuhnya normatif, menurut saya juga sulit ya dalam kehidupan real. Itu banyak hal yang sangat praktis yang perlu dipecahkan. Jadi dalam arti itu menurut saya mungkin perlu ada titik imbang ya antara dua hal itu, sehingga secara konsep, secara visi barangkali seorang pemimpin itu punya nilai-nilai ideal, tetapi secara praktis dia juga cukup piawai gitu ya untuk menerjemahkan ide-idenya di dalam yang memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Nah, di situ menurut saya istilah reason dalam pengertian yang tadi dijelaskan, ya kalaupun itu bersifat instrumental, menurut saya sebenarnya justru seorang pemimpin, seorang politisi itu harus menggunakan reason dalam arti itu. Dalam arti bahwa bukan istilah akal bulus tadi ya, tetapi dalam arti bagaimana mengkonversi kemiskinan menjadi kehidupan yang lebih baik. Itu kan trik ya, itu kan instrumen dalam arti bagaimana caranya. Nah, mungkin ya artinya secara real kita juga perlu menjawab atau perlu merespon real politik yang seperti itu. Mungkin itu saja komentar dari saya. Ya, Mas. Thank you. Terima kasih. Mas Mokhtar Qodri, apakah ada tanggapan? Oke, kalau tidak ada, Mai mungkin sudah jam Mas Arif, kita ya. Mas Arif bukan raise hand. Mas Arif ya. Oke, Mas Arif silakan. Oh ya, Mas Arif silakan Mas Arif. Sorry. Terima kasih. Ya maaf saya datang belakangan. Ya Mas Arif halo. Saya mau berkomentar lah ya. Ya silakan. Viroli itu secara tegas declare bahwa proyeknya itu sebenarnya adalah rediscovery of Aristotelian politics. Jadi yang dia lakukan itu
banyak sekali merujuk kepada public goods ya, dan virtue yang banyak diacu dalam tulisan-tulisan Aristotle ya, dalam politik dan juga Nicomachean Ethics itu. Nah, dalam tafsiran saya, Viroli memprihatini pergeseran makna politik ya, dari apa yang diidealkan sebagai suatu cara untuk mengelola republik berbasis dua nilai penting, yaitu keadilan dan kebebasan, menjadi reason of state, yang reason of state itu betul punya makna instrumental, tetapi ini adalah kapasitas untuk membangun sebuah metode demi memelihara kekuasaan. Jadi reason of state itu kalau dalam tafsiran saya, state-nya itu sebenarnya kekuasaan, bukan negara. Nah, sesuatu yang membedakan keduanya itu ya tadi itu ya, virtue ya, yang salah satunya adalah prudence ya. Salah satunya adalah prudence. Nah, Viroli itu berusaha untuk membenamkan kewarganegaraan sebagai bagian penting kemanusiaan kita. Ada satu kalimat menarik, dia mengatakan ketika kita kehilangan sense kewarganegaraan, sebenarnya kita juga kehilangan kemanusiaan kita. Nah, disitulah kemudian ada tambatan penting untuk melihat, setidaknya dalam tafsiran saya, Viroli sebenarnya bukan membenci atau menolak perdagangan, enggak, melainkan begini, kan kehidupan itu dikotak-kotakkan ya, dikotak-kotakkan dalam 3 kotak penting. Kotak pertama itu civic life. Nah, civic life ini yang menjadi prioritas bagi Viroli. Kotak kedua itu contemplation life ya. Jadi kehidupan yang kontemplatif, yang seperti yang dijalani oleh para filsuf, agamawan dan seterusnya. Lalu yang ketiga itu passion. Nah, ini yang dikerangkeng, yang berusaha untuk dikerangkeng oleh Viroli. Passion ini. Kira-kira dia mengatakan bahwa pemimpin itu harus punya prudence, harus punya kehati-hatian ya, kebijaksanaan gitu ya. Nah, kenapa kok itu menjadi penting ya? Karena dia administer the interest of the city gitu ya, of the citizen gitu ya. Nah, itu membutuhkan prudence. Manakala prudence itu hilang, yang dilakukan oleh pemimpin ya sekadar mengurusi interestnya. Dan persis itulah dia jatuh pada life of passion kalau nggak salah dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu, life of passion. Nah, itu mirip dengan orang berdagang. Orang berdagang itu ya hidup dalam life of passion-nya dia. Sehingga kalau saya menjual sesuatu, ya saya tidak perlu terlalu banyak berpikir mengenai kebahagiaan bersama. Sejauh yang saya jual tidak merugikan orang lain, atau sejauh yang barang yang saya jual itu sesuai dengan harganya, ya sampai di situ selesai. Nah, cara pikir itu yang coba dikerangkeng oleh Viroli, sehingga kira-kira dia menyebut bahwa politik itu mestinya dihidupi oleh 2 hal penting tadi. Yang pertama adalah civic life, dan yang kedua adalah contemplative life gitu ya. Dan saya kira kontribusi penting dari titik tolak itu tadi adalah bahwa tadi itu ya, jadi quality of citizen itu sebenarnya
persis merepresentasikan quality of life kita. Kalau kita kehilangan kewarganegaraan itu, kehilangan value dalam konteks kewarganegaraan itu tadi, maka kita tidak hidup dalam sebuah a proper life gitu ya, a proper life. Jadi tidak ada proper life tanpa kewarganegaraan. Saya kira arahnya lebih ke sana ya. Begitu. Thank you. Thank you Mas Arif. Iya, benar. Memang tadi yang dibilang Mas Arif itu Bang Aur memang ada apa ya dibahas ya di buku From Politics to Reason of State, prinsip-prinsip yang tadi yang saya cuma sebutkan poin per poin, sebenarnya masing-masing itu penjelasannya banyak. Jadi soal virtue, keutamaan, kebajikan itu sebenarnya filosofinya banyak gitu ya. Nalar juga turunan filosofinya, penjelasannya itu banyak sekali. Ya, aku cuma bilang pokoknya teman-teman semua harus bacalah langsung buku From Politics to Reason of State. Oke, baik. Bro Wildan. Halo Bro Wildan. Halo Mas Wildan. Tadi saya mau tanya itu. Ya, silakan. Bukan, tadi kayaknya sudah ada yang menyinggung tadi soal apa namanya? Soal politik itu. Tadi sudah disinggung oleh Mas Arif bahwa memang politik itu, kalau Machiavelli itu kan politik itu harus efektif ya, bukan yang etis lagi ya. Kalau nggak efektif itu bukan politik lagi itu. Makanya ya itu kan ini kan problemnya antara politik yang efektif dengan politik etis. Tapi saya sepakat yang etis pun kalau nggak efektif ya nggak etis juga kemudian itu menurut saya. Maka prinsip kehati-hatian yang saya menambahkan yang disebut Mas Arif tadi itu memang bahwa seorang pemimpin meskipun pada akhirnya politik dalam meskipun ukurannya efektivitas itu pada akhirnya harus dilakukan dalam kehati-hatian. Memang tadi yang saya sepakat dengan Reslian itu, ini Viroli ini bicara apa? Mengembalikan, saya kira Machiavelli itu pada kesimpulan bahwa politik itu harus efektif, bukan tadi oleh Bang Eman mengatakan agama, tapi memang pemisahan politik dengan moralitas. Tapi saya kira bukan pemisahan efektif politik dan moralitas. Moralitas yang menurut Machiavelli menurutnya efektif itu. Kita bicara yang baik buruk, kalau tidak ada efektivitasnya, tidak ada efeknya, ya tidak bermoral juga menurut saya. Maka bagi saya politik itu, ya itu tadi, saya sepakat dengan Mas Arif itu. Tadi sebetulnya saya kenapa lower hand, karena tadi sempat ini. Ya memang efektivitas dengan kehatian. Artinya yang efektivitas tidak lantas memisahkan dengan yang moralitas itu. Nah, saya membayangkan tidak ada negara yang seperti yang dibayangkan oleh Viroli ini, menurut saya seperti itu. Terima kasih, itu aja sih sebetulnya. Oke, terima kasih Bro Wildan. Kita sudah di jam 9:06, saya kira kita tutup saja. Untuk itu Reslian nanti bisa komunikasi langsung ke Mae. Ya, terima kasih. Pardede dan Nababa nanti bisa diskusi sendiri. Di Lapo juga boleh. Baiklah. Ya, baik, saya tidak akan membuat kesimpulan yang panjang lebar, tetapi saya mau satu kalimat saja merujuk dari apa yang sudah disampaikan oleh Mae tadi, dan Mae berupaya untuk mengkonstruksi atau membuat kita paham mengenai pemikiran Maurizio Viroli. Tadi Mae berulang-ulang mengatakan bahwa intelektual itu perlu berperan dalam wilayah politik, maka kalimat penutup dari saya sebagai sebuah kesimpulan saya kira adalah mari kita menjadi manusia politis. Asik. Supaya keadapan publik, supaya ada perimbangan. Bahasanya Mas Naryo tadi, perimbangan antara state of politics dan state of reason of politik dan reason of state itu bisa berjalan dengan baik. Maya mungkin ada kalimat penutup, silakan sebelum saya serahkan kepada Bro Hendar atau pada Ito Reslian. Ya. Terima kasih buat teman-teman rekan-rekan senior sekalian, Bang Aur, Kak Reslian dan lain-lain. Terima kasih sudah memberikan juga masukan
input tambahan buat yang semua udah menyimak juga terima kasih. Semoga pemikiran Firoli ini pada ya nanti akan berkembang ya. Saya sih akan mendukung semangat Firoli untuk mengembalikan pemaknaan tentang politik sebagai yang baik ya. Diskusi-diskusi tentang bagaimana perdagangan dan lain hal semoga di berikutnya bisa kita diskusikan lagi ya, karena memang kita juga harus mendiskusikan banyak hal ya, berbicara tentang institusi politik ya, sesuatu yang sangat luas dan itu concern kita semua apapun bidang kita, biarpun masing-masing kita punya ranah pemikiran masing-masing. Saya rasa hal-hal tadi yang dikembangkan Firoli, dirumuskan Firoli patutlah untuk kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mae. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Saya kembalikan kepada Ito Reslian atau kepada Bro Hendar.